Harganya berapa? Gas, langsung klik link yang ada di deskripsi cuy. Yap, langsung diklik aja dan nanti akan muncul harga terbarunya. Oke, balik meneh ning Dianku Channel. Ini adalah paketan drone yang ditunggu-tunggu, drone impian cuy. Dengan sensor 1 inch, dengan sensor juga RYYB, dan versi tertentu dia memiliki 4 axis gimbal. Kameranya juga dia variable aperture, alias ya bukanya itu bisa digonta-ganti secara manual. Punya sensor anti nabrak depan, belakang, sama bawah, dan pastinya ada LED. Drone ini terbangnya hingga 40 menit, jaraknya hingga 12 km, dengan tampilan FPV di HP kalian hingga 2,7K. Lanjutan dari kemarin pakai sadar gak bisa, sekarang pakai AP boot. Oke, Autel LED series cuy. Jadi ini versi yang standar yang mana di dalamnya hanya ada satu baterai dan tidak ada tasnya. LED Plus ini tuh jaraknya hingga 12 km, sementara FPV-nya itu bener-bener bisa 2K untuk jarak di bawah 1 kilo. Dan kenapa sih kameranya dikatakan lebih upgrade? Ya selain dia sensornya 1 inch, juga memiliki sensor RYYB alias red, yellow, blue. Artinya itu katanya speknya itu 40% lebih menangkap cahaya lebih banyak gitu. Jadi harusnya untuk low light-nya jauh lebih bagus dibanding sama yang red, green, blue RGGB. Aku dapat pinjaman tuh 2, 3. Oke, jadi yang pasti di sini ada remote-nya. Nah, tak perbesar aja deh. Di sini ada remote-nya. Remote-nya kayak stick PS, tapi memang ini rasanya feel-nya bener-bener berasa premium sekali. Di sini mendapatkan silika gel, enggak ding. Di sini ada aksesoris dan di sini ada USB. Jadi ini ada semua, ada micro USB, ada di sini ada buat iPhone, dan pastinya USB Type C ada juga. Taruh sini, dan ini sensornya 1/2 inch. Dan BTW ini nih, ini benar-benar karbon cuy, karbon. Wind resistannya itu hingga level 7. Di sini ada propellernya 1, 2. Di sini juga 3. Terus yang satunya ini 4. Oke, udah kosong, tak tutup. Sementara aksesorisnya isinya adalah yang pastinya dia harusnya ada charger. BTW ini kalau masuk ke dalam ambilnya susah cuy. Ini ada kabel buat ngecas si remote kalian. Ini ada USB Type C, chargernya, adaptor, dan ini kabel penghubungnya. Dapat manual book, jangan lupa dibaca biar paham cara penggunaannya seperti apa. Dan yang pasti kalian mendapatkan propeller cadangan 2 biji ini. Dan yang didapat semuanya adalah ya segini ini cuy. Dan kalau kalian mau ngecas si cas ini remote kalian, itu kalian bisa juga colok ke sini. Di sini ada colokannya tuh. Jadi yang si USB ini tinggal dicolok adaptornya dan bisa ngecas barengan, ini ke baterainya dan ini ke itu, ke remote-nya. Oke, mari kita langsung unfolding ya. Dan ini baterainya ini bisa dicopot dan jadinya seperti ini ya. Oh ya, BTW baterainya ini hingga 40 menit waktu penerbangan, jadi lumayan banget. Dan di sini kalian bisa melihat ini adalah sensor anti nabrak bagian belakang. Oke, dan ini ada lubangnya. Ini adalah lubang kipas. Yap, drone ini ada kipasnya. Dan kita lihat bagian bawahnya seperti ini. Ini sensor anti nabrak yang di bagian bawah. Ada LED-nya, ini kepake banget biar kalau malam itu dia terbangnya tetap stabil. Ini juga anti nabraknya ada 2 biji, dan ini ultrasonic untuk membaca ketinggian. Ini warnanya bener-bener orange gonjreng kayak Basarnas gitu cuy. Sementara yang bagian depan nih kayak gini cuy. Ini kalau kalian lihat lensa lensa anti nabraknya itu kayak ada yang berbeda gitu, ada aksen warna putihnya. Dan katanya sendiri itu ada upgrade juga untuk angle dari masing-masing anti nabraknya, sekarang di 150 derajat. Jadi otomatis jangkauan angle-nya tuh lebih lebar. Dan yang pasti ini versi LED Plus-nya. Jadi di sini menggunakan kamera yang super bagus. Dicopot sih. Nih. Kamera dengan sensor 1 inch, dan di sini tulisannya bukaannya 2,8 sampai 11. Kenapa tulisannya sampai?
karena aperture di dalam ini cuy, itu dia bisa dirubah, alias jadi kalian bisa atur secara manual bukaannya. Udah kayak DSLR aja cuy, ada bukanya yang bisa dirubah-rubah. Dan untuk khusus yang versi LED doang, itu kameranya itu 4 axis, alias axis yang kesatunya itu buat video vertikal kayak gini, yang biasa kalian lihat di TikTok itu bisa. Dan itu nggak nge-crop gambar, itu untuk versi LED doang. Tapi kalau LED dia itu sensornya kayak nano plus, jadi lebih kecil daripada ini. Kalau yang versi LED plus ini kelebihannya di kamera yang jauh lebih bagus dibanding LED doang. Kalau mau nge-shoot vertikal, kalian tinggal crop aja video 6K, di crop jadi vertikal, ya bisa seperti itu. Karena 6K pastinya resolusinya ya harusnya ya bagus juga cuy. Carbon fiber, di sini ada lampunya, dinamonya. Samping kanan di sini ada USB Type C, nggak tahu buat apa. Sementara di bagian sampingnya di sini ada micro SD. Sebenarnya di dalamnya juga udah ada memori internal, kalau nggak salah 4 GB. Jadi misal kalian kelupaan nggak bawa memori, tenang, di dalamnya tuh udah ada memorinya, tapi ya terbatas itu cuy. Nah sekarang adalah ke remote-nya. Jadi si remote-nya itu memang desainnya kayak gamepad, persis gamepad kayak apa Xbox gitu. Feelnya ini bener-bener ngegrip, ini ada gripnya cuy, bener-bener ngegrip. Tuh dengerin suaranya. Jadi dipegang enak banget. Dan BTW di sini ini bisa dicopot. Nah ini kelemahan dari Nautel yang terbaru ini tuh nggak ada tempat buat penyimpanannya. Tapi di dalam box sendiri sih udah terpasang sih. Nggak tahu kalau yang benar-benar baru, soalnya ini pinjaman itu udah terpasang dan aman. Sebenarnya di sini ada tombol buat return to home, tombol buat power, ini pause, mungkin pas kalian quick shot terus dipencet nanti bisa pause. FN ini bisa digonta-ganti sesuai settingan yang ada. Dan ini buat tag foto dan rekam video. Dan ini kan lihat cuy, di sini ada grillnya. Yap, grillnya artinya apa? Ya remote ini tuh ada kipasnya 3900 mAh. Yang kemarin Autel Evo 2 aja sini ke sono itu aja di sini sampai 5 kilo itu belum terputus, tapi ya harus dibalikin karena baterainya udah mau habis. Nanti kita coba di sini. Sticknya ya tentulah kualitas drone mahal mah nggak usah diraguin lagi, sangat-sangat mulus, ini enak banget dipakai. Dan ini jongolan ini buat naruh si HP-nya. Set. Nah, jadi antenanya itu ada di sini cuy. Jadi HP kalian taruh sini dan set, kepencet, set. Sementara ini kabelnya colokin ke sini. Nah, terus ini colokin ke sini. Oke, mari kita langsung pasang propellernya. Ini ada putihnya kan cuy, berarti ditaruh di dinamo yang ada putihnya juga seperti ini. Nggak ada putih-putihnya, nggak ada putih-putihnya, nggak ada putih-putihnya. Masukin, puter, ngelok, pencet dan tahan. Wing. Tuh cuy, langsung terdengar suara kipasnya. Dan yap, pencet remote. Oke, langsung muncul ke aplikasinya seperti ini. Coba tak bentirin. Gimbal is self-checking. Please take off later. Oke. Modenya di sini tuh ada banyak, mulai dari video, pastinya videonya bisa ngetek hingga 6K dengan frame rate 30 frame per second. Dan ini udah ada updatean, jadi ada pilihannya juga 24 frame per second. Kalian juga bisa setting tag foto pas kalian rekam video juga bisa di sini. Nah 4K, coba kita 6K aja lah buat sampel video unboxing sekarang. Dan di sini juga ada hyperlapse, bisa manual, orbit, ada panorama juga, spiral. Jadi benar-benar 360 derajat wide angle ya, seperti simbolnya di sini, landscape, portrait, dan juga ada night. Nah ini kepake banget buat tag foto maupun video juga bisa cuy. Nah kalau video night itu di sini ada pilihannya cuy, standar biasa, night biasa, dan super night. Artinya pas kalian tag video di kondisi malam harusnya lebih bagus kalau pakai super night dibandingkan standar. Dan juga ada pro. Di sini pro-nya itu ada PMSA, kayak mirrorless DSLR gitu cuy, yang manual. Nah ini bukaannya, mari kita lihat ini ya 2,8. Sorry goyang-goyang. Coba lihat fokus ke sini.
tadi 2,8. Kita coba geser. Tuh, dia menciut cuy. Wow. Kayak dapat mainan baru cuy. Tuh. Ini F11 sangat-sangat kecil banget bukanya, dan paling besar 2,8 ya, full seperti ini. Bener-bener variabel aperture. Lebay sekali. Ada foto pastinya dan potret. Please potret ntar dicoba aja lah. Quick shot. Di sini ada flick, fade, rocket, orbit. Dan seharusnya di sini ini ada dynamic track, tapi untuk sekarang sayangnya belum tersedia firmware yang ada itu. Jadi mungkin bulan depan semoga aja udah rilis firmware terbarunya sehingga bisa nyobain dynamic track yang harusnya lebih bagus. Sementara bagian atas mulai dari sisi sini, nah ini ada keterangan kalau kalian bingung ini fungsinya buat apa sih. Nah di sini tuh ada informasinya. Nah di sini settingannya ada mulai dari novice mode alias beginner mode, maksimal altitude bisa dimenokin hingga 800 meter. Ingat regulasi juga. Distance-nya alias jaraknya bisa dilimitin alias dibatasin 400 atau berapa gitu, dan juga bisa unlimited. Ketinggian RTH lihat ya ini harus lebih tinggi daripada benda di sekitar kalian, dan home point bisa aircraft, ada Mi itu posisi kalian, kalibrasi kompas, baterai informasi, dan kita lihat baterai informasinya di sini udah dicas sebanyak 6 kali, berarti pengguna sebelumnya yang ngetes udah dicas sekitar 5 kalian karena ini udah tak cas juga sebelumnya. Satu di sini kontrolnya, kecepatannya bisa milih meter per second, mph atau kilometer per jam juga bisa. Flight mode-nya di sini kecepatannya itu ada 3, smooth, standar sama ludicrous alias sport. Step speednya itu kalian bisa atur pengaruhnya ke gimbal. Kalau smooth gimbalnya, kecepatan gimbalnya seperti apa sih? Kalau standar kecepatan gimbalnya seperti apa sih? Kalian bisa atur di sini. Dan di sini kembali ada RC calibration, FPV, oke, gimbal, kamera. Nih, ada 4 GB. Dan nah ini yang buat kalian ada yang, dan aku menjumpai beberapa kali atau mungkin yang mereka benar-benar baru terjun di dunia drone alias baru minat di dunia drone itu tanya, "Bang, itu caranya kok hasil videonya kok ada suaranya gimana?" Ya itu nggak bisa cuy, karena ya kalau ada suaranya pastinya suara propeller doang. Nah kalau ini ada cuy, enable audio recording selama perekaman video. Jadi suara yang ada di dalam satu video itu ya suara dari HP kalian, mikrofonnya, bukan dari drone-nya. Kalau suara dari drone-nya harusnya dia cuma berisik doang. Ya nanti kita coba dan buffering entah di grid ini kepake banget biar fokus. Oke siap. Fotonya ada JPEG, RAW atau keduanya, hyperlapse, ada RAW juga. Mantap nih coy. Video format ada MOV, ada MP4. Nah ini video encoding ada H264, H265. Pakai H265 kalau pengen irit memori. Tapi dengan catatan kalian punya komputer atau laptop yang mumpuni untuk encoding alias membuka videonya. Dan ini download SES original atau HD. Nah ini kelebihan drone Autel dibandingkan drone lain. Di sini ada defog. Artinya pas ada kondisi embun alias ada kabut turun, ini bisa diaktifin sehingga di videonya itu seperti kabutnya seolah-olah hilang gitu cuy. Kemarin udah sempat aku coba, mungkin aku kasih cuplikannya juga di sini sekilas. Dan anti flickernya ada juga, exposure warning, image transmission. Ini tuh ya tampilan alias video secara langsung, FPV-nya langsung yang kalian lihat di HP-nya. Ya ini di sini ada settingannya hingga 2,7K. Tapi dengan catatan kalau kurang dari 1 kilo ini bisa pakai resolusi ini. Dan about, nah ini firmware terbaruku 11.4. Dan ini kalian bisa lihat, mungkin kalian bisa bandingkan, kok yang ini ada, ini abangnya nggak ada gitu kan, karena bisa jadi beda versi. Sementara yang ini pastinya ini nih. Nah ini buat mengaktifkan dan menonaktifkan anti nabraknya. Sampingnya sisa baterainya berapa persen dan sisa waktu baterainya. Dan ini bukan yang ini nih, ini adalah baterai dari remote kalian nih. Baterai remote di sini tulisannya 78%. Sementara di atas ini adalah kekuatan sinyalnya, transmisinya. Sementara di bawah adalah kekuatan GPS-nya. Yang di sini ada standar, oke, yang buat merubah kecepatan, ludicrous alias sport mode, smooth alias Sino, ya kayak gitu. Dan di sini ada, kembali cuy. Oke. Nah, di sini ada indikator-indikator dan ya kalian pastinya udah tahu di sini ada, nah ini maps-nya.
Dan pastinya di sini bisa ngezoom cuy, ini hingga 2 kali, bisa 4 kali. Apakah bisa ditambah lagi? Oh, bisa ditambah lagi cuy, hingga 16 kali. Oke, terima kasih udah menonton. Nantikan video keseruan lainnya dengan Evo LED Plus ini, nanti akan dicoba semuanya di sini. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Dan yang pastinya garansi resminya itu 1 tahun. Oh, apa ini? Dan link pembeliannya udah tak taruh di deskripsi. Terima kasih.